Sudah. Oke. Biasanya berdoa dulu, Riz. Berdoa dulu, Bu. Berdoa dulu lah. Oke. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Berdoa dicukupkan. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Kita mulai kuliah setelah UTS ini mengenai penggunaan turunan. Salah satu dari sekian salah, itu bukan salah ya, salah satu, salah dua, salah tiga, salah satu penggunaan turunan adalah untuk menggambar grafik fungsi. Oke, menggambar grafik fungsi yang perasaan filenya nggak langsung ini ya, kenapa ini langsung ini ya? Mungkin Ibu salah membuka file. Oke. Sebentar ya. Nah, oke. Materi yang pertama kali ini adalah mengenai menggambar grafik fungsi. Ketika kita akan menggambar grafik fungsi, yang pertama kita lakukan adalah mencari titik potong. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentu masih ingat, kalau kita mencari titik potong fungsi terhadap sumbu Y, maka kita jadikan X-nya sama dengan 0. Tentu, kalau X-nya sama dengan 0, maka posisinya grafik tersebut di sumbu Y. Nah, kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu X kita dapatkan ketika Y sama dengan 0 gitu ya. Ini sudah paham ya? Tidak ada masalah ini. Nah, kemudian sebelum melanjut yang lain kita bicara dulu asimtot. Jadi apa itu asimtot? Asimtot adalah sebentar. Tadi itu sudah direkam atau belum ini ya? Kok Ibu lupa ya? Kadang-kadang Ibu lupa. Oh, masih Udah. ya? Ada tanda-tanda sudah ya? Asimtot fungsi. Asimtot fungsi yang kita kenal ada 3. Asimtot adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Jadi asimtot fungsi adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Apa saja itu? Ada asimtot tegak, ada asimtot datar, ada asimtot miring. Ada 3 macam ya, tegak, datar, miring. Nah, kita lihat sekarang masing-masing. Asimtot tegak. Tegak berarti garis tegak begini ya. Garis X sama dengan C disebut asimtot tegak dari Y sama dengan Fx jika limit untuk X menuju C dari Fx itu sama dengan plus atau minus tak hingga. Kita pernah belajar ini pada subbab apa? Subbab limit tak hingga. Masih ingat? Subbab limit tak hingga waktu itu kita bicara misalnya contoh nih buat mengingatkan saja limit dari Fx per Gx untuk X menuju 3 misalnya kan ya. Kemudian kita lihat pembilangnya harus sebuah bilangan yang tidak sama dengan 0. Kita hanya lihat bilangannya positif atau negatif. Masih ingat ya? Kemudian penyebutnya apa? Penyebutnya itu 0. Tinggal kita lihat 0-nya dari arah positif atau dari arah negatif, gitu kan? Kalau pembilangnya positif dan 0-nya positif, berarti plus atau positif tak hingga.
Kalau pembilangnya bilangan positif, tetapi penyebutnya 0 yang dari arah negatif, maka negatif tak hingga. Gitu ya, masih ingat ya Ayu ya? Ingat yuk. Oke. Nah, garis X sama dengan C itu disebut asimtot tegak dari fungsi Y sama dengan Fx jika limit X menuju C dari Fx plus atau minus tak hingga. Oke, karena kita sudah pernah belajar tentang limit tak hingga, maka ini tentu paham. Kita lihat ya. Oke, di grafik yang kiri, dalam kasus yang kiri, kita di sini ada sebuah fungsi, kemudian di sana ada garis X sama dengan A. Garis X sama dengan A disebut asimtot tegak karena apa? Ketika kita bicara limit Fx untuk X menuju A dari arah kiri, masih ingat dari arah kiri? Ternyata kita lihat grafiknya ternyata naik ke atas. Jadi limit dari Fx untuk X menuju A ini dari arah kiri, kita lihat grafiknya nih dari sini teng 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 ke atas. Jelas ya? Nah, sekarang limit dari Fx untuk X menuju A dari kanan. Dari kanan kan begini. Ternyata ke atas juga. Dari sini adakah pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, sekarang di grafik yang kedua nih. Di grafik yang kedua kita lihat limit X menuju A dari arah kiri dari fungsinya Fx ini menuju, ini sama dengan minta hingga. Berarti ketika menuju A dari arah kiri nih, mendekati A dari arah kiri, grafiknya ke bawah menuju minta hingga. Sementara kebetulan di sini untuk kasus ini limit X menuju A dari arah kanan ini mendekati A dari arah kanan, ternyata grafiknya ke atas. Itu Ayu kenapa senyum-senyum sendiri dari tadi Ayu? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke. Itu namanya asimtot tegak. Sekarang asimtot datar. Karena asimtot datar, maka kita bicara garis Y sama dengan B. Garis Y sama dengan B disebut asimtot datar dari Y sama dengan Fx jika, ini limit apa kalau begini? Limit di tak hingga, masih ingat ya? Limit di tak hingga. Jadi kita bicara limit dari Fx untuk X menuju tak hingga ini bisa juga minus tak hingga, negatif atau positif tak hingga di sini. Ini sama dengan B hasilnya. Ibu ulang, limit dari Fx untuk X menuju positif atau negatif tak hingga sama dengan B. Maka garis Y sama dengan B disebut asimtot datar. Kita lanjut, kita lihat gambarnya begini. Garis Y sama dengan B, ini garis yang putus-putus nih. Garis lurus Y sama dengan B, garis yang putus-putus ini merupakan asimtot datar. Karena ketika bicara, lihat grafiknya. Ini grafiknya, kursor Ibu kelihatan ya, grafiknya dari sini, terus memotong, sempat memotong di sini sedikit, 2 kali, kemudian begini, terus lurus begini, hanya mepet ke garis Y sama dengan B. Tidak memotong lagi. Terus saja ke kanan dia bergerak semakin mendekati garis Y sama dengan B. Tapi tidak motong lagi. Tidak memotong garis Y sama dengan B, tapi mendekat terus. Maka garis Y sama dengan B ini disebut asimtot datar. Jelas? Yang ketiga adalah asimtot miring. Garis Y sama dengan AX tambah B disebut asimtot miring jika syaratnya limit untuk X menuju plus atau minus tak hingga Fx per X. Ingat, Fx dibagi X sama dengan A. A-nya itu ya, Ibu ulang. A sama dengan limit dari Fx dibagi X
untuk X menuju positif atau negatif tak hingga, itu adalah A, dan B-nya adalah limit dari fx dikurangi AX untuk X menuju positif atau negatif tak hingga. Ini sama dengan B. Sehingga persamaannya asimtot miring adalah Y sama dengan AX ditambah B. Oke, lanjut. Kita masih hari ini pengertian-pengertian saja dulu gitu ya. Ini garis Y sama dengan AX yang miring ini. Nah, garis Y sama dengan AX tambah B ini adalah asimtot miring. Kemudian, garisnya yang putus-putus tadi ya. Kemudian ada grafik fungsinya. Grafik fungsinya yang mana? Grafik fungsinya adalah yang fx yang berliku-liku. Itu grafik fungsinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, Ya, saya izin bertanya, Bu. Terus boleh. tadi yang asimtot datar tuh ya, Bu. Hah? Yang limit fx x mendekati tak hingga itu sama Ya. dengan B. B-nya itu merupakan apa, Bu? Konstanta apa, Bu? Konstanta. A, B di sini adalah konstanta. Y sama dengan B konstanta. Baik, konstanta itu tentu bisa negatif, bisa bilangan negatif, bisa konstanta negatif, bisa konstanta positif. Ya, itu. Oke, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. siap. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke contoh. Kita buka dulu filenya. Adakah pertanyaan, Ibu, sambil nunggu pertanyaan ya?